بنية لرضاء الله تعالى وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita sekalian. Banyak sekali kenikmatan baik secara lahir maupun batin. Nikmat diberikannya iman Islam, diberikannya kesehatan, taufik hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, bisa bermuajahah dalam kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Semoga apa yang kita lakukan ini kita bisa laksanakan secara istiqamah dan kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan-amalan yang saleh dan salihah, dan kita senantiasa mendapatkan ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para keluarga, para pengikutnya, dan semoga tercurah pula kepada kita sekalian umatnya. Kita berharap kelak di yaumil akhirah kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab Wasiyatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wudu'i was salati. Pasal yang menjelaskan tentang wudu dan salat. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Ali, istaqsi isbaghul wudu'i fa innahu syatrul iman. Wahai Ali, selesaikanlah, sempurnakanlah wudu, karena sesungguhnya menyempurnakan wudu itu adalah sebagian daripada iman. Kita tahu bahwa di dalam wudu ini banyak sekali yang harus difahami. Di antaranya adalah fardunya wudu dan juga sunnah-sunnahnya wudu. Fardunya wudu menurut Imam Asy-Syafi'i ini ada 6.
Selain yang 6 ini, maka hukumnya adalah sunnah. Berarti ya membasuh telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian menghirup air dimasukkan ke dalam hidung, lalu telinga, membasuh telinga. Nah, ini semua adalah termasuk ke dalam sunnah-sunnah wudhu. Maka perintah kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, pesan Nabi kepada Sayyidina Ali, sempurnakanlah wudhu itu. Karena wudhu adalah termasuk sebagian daripada iman. Sempurna itu ya dari mulai aturan-aturan yang ada di dalam wudhu kita lakukan semua. Misal batasan-batasan membasuh ya kita harus lengkapi. Tangan sampai siku ya sampai siku, jangan kurang dari itu karena tidak akan sah. Begitu pula dengan yang lainnya. Nah, menyempurnakan wudhu ini harus tentunya tahu tentang ilmu tentang wudhu terlebih dahulu. Karena gak mungkin orang bisa sempurna wudhunya kalau ilmu wudhunya gak tahu. Nah, bisa saja orang zaman sekarang tentang masalah wudhu ini belum tahu atau tidak bisa membedakan mana fardu, mana sunnah. Ini repot. Apalagi kalau misalkan meyakini yang fardu menjadi sunnah, yang sunnah menjadi fardu, ya wudhunya rusak dari itu. Maka paling tidak harus mengetahui mana yang fardu dan mana yang sunnah. Yang paling mudah yang harus diingat adalah fardunya saja, karena selebihnya itu adalah sunnah. Dan tadi yang 6 tadi, Imam Syafi'i menambahkan 2 sebetulnya. Kalau tertera di dalam Al-Qur'annya cuma 4, yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, dan yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Kalau diterangkan di dalam Al-Quran cuma 4. Cuma Imam Syafi'i menambahkan ke dalam rukun wudhu dengan niat dan tertib yang terakhir. Niat ini menjadi sebuah keharusan di dalam melakukan ibadah menurut Imam Syafi'i. Karena innamal a'malu binniyat. Kalau misalkan tanpa dengan adanya niat ketika wudhu, maka wudhunya tidak bernilai wudhu. Artinya seperti orang sedang membasuh muka saja, seperti orang yang sedang membasuh kedua tangan saja, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan niat wudhu, maka membasuh semacam itu dinilai sebagai rangkaian ibadah di dalam wudhu. Dan di dalam Islam, wudhu ini sesuatu yang harus difahami sebagai sebuah pembersihan lahir dan batin. Ada bagian-bagian yang wajib dibasuh, ada bagian-bagian yang sunnah untuk dibasuh. Jadi coba kita kontekkan di dalam hati itu. Dan ketika wudhu, misal kumur-kumur, ya kita bersihkan mulut kita secara zahir dan secara batin. Sehingga ucapan-ucapan yang biasa kita munculkan dari lisan kita ini lambat laun akan semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih. Begitu pula dengan yang lain. Membasuh muka itu ada apa saja di sana. Muka ada mata, muka ada hidung, ada mulut,
muka yang biasa kelihatan oleh orang, muka yang biasa dilihat oleh orang. Orang pertama kali melihat orang itu ya muka, gitu ya. Maka bersihkan mukanya, membersihkan dari hal-hal yang tidak baik tentunya. Maksiat-maksiat yang ada di mata, maksiat-maksiat yang ada di mulut, maksiat-maksiat yang ada di hidung untuk bernafas. Hidup ini seharusnya tidak ada kemaksiatan, seharusnya. Tapi yang namanya manusia tidak luput dari sebuah kesalahan. Maka solusinya adalah istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika kita melaksanakan wudhu ini ada efek, ada dampak positif setelah melakukan wudhu. Tentunya wudhu yang sempurna, wudhu yang bukan asal mengesahkan secara hukum saja bahwa kita telah melaksanakan wudhu, tetapi wudhunya mulai berusaha dengan hati. Dengan hakikoh, hakikat gitu ya. Sehingga ketika wudhunya selesai, zohiran wa batinan, kita berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mensucikan diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza tawaqqa'ta fala tusrif fil ma'. Kemudian pesan yang selanjutnya, ketika berwudu maka janganlah berlebihan di dalam menggunakan air. Air adalah kadarnya saja, tak boleh berlebihan. Karena berlebihan itu ditakutkan termasuk ke dalam perbuatan yang tabdzir. Namanya disebut mubadzirin, gitu. Mubadzir, orang-orang yang mubadzir seperti dalam Al-Quran adalah ikhwan syaitan, sedulur setan. Maka sampai kepada hal urusan menggunakan air gak boleh berlebihan. Faiza faraghta min tuhrin, kemudian tatkala telah menyelesaikan dari bersuci, dari wudu, faqra, maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bacalah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Setelah membasuh kedua kaki, jadi setelah membasuh kedua kaki, baca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai dengan selesai 10 kali. 10 marratin. Yufarrijillahu hammaka, maka Allah akan menghilangkan kesusahan yang ada padamu. Ini mudah tapi berat ya, sebetulnya. Orang kalau susah padahal gampang. Ini solusi dari Kanjeng Nabi. Adanya di mana? Di antara solusinya ada ketika wudu. Nah, orang misalkan rasanya susah, hidupnya susah, tidak enak, terus coba perbaiki wudunya, perbaiki sholatnya. Di dalam memperbaiki wudu, setelah menyelesaikan wudu, maka membaca surat Al-Qadar 10 kali. Insyaallah Allah akan menghilangkan kesusahan orang yang membacanya. Ini diantara fadilah dengan satu, fadilah yang berwudu, yang kedua fadilahnya membaca surat Al-Qadar setelah menyelesaikan wudu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu idza faraghta minat taharati fakhudh ma'an. Wahai Ali, tatkala telah menyelesaikan bersuci atau berwudu, maka ambillah air. Ambillah air untuk apa? Wamsah biyadaika wa qabataka. Usapkanlah air itu kepada lehermu. Jadi setelah selesai, tadi ada baca surat Al-Qadar itu ya, ini tambahan lagi berarti. Kalau mau ada fadilah yang lain dari Kanjeng Nabi, apa? Ngusap air ke leher dan ucapkan waqul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaihi. Yaitu dengan mengusapkan air ke leher sambil membaca doa itu. Setelah selesai, sumangzur ilal ard. Setelah selesai maka lihatlah ke bumi. Berarti dingkul. Mau dengar baca doa dingkul. Dingkul kalau baca waqul asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Dingkul baca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Nah, orang yang melakukan ini menurut kitab ini Nabi mengatakan fa inna man qala hadza, maka sesungguhnya barang siapa yang telah membaca ini ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang kecil maupun yang besar. Dosa cilik, dosa gede, hilangnya cuma ngaku baca doa mukhalafain. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Tapi ini ada di dalam kitab ini dijelaskan seperti itu. Ternyata kalau misalkan dilihat dari segi hakikat, maka tatkala orang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen suci kembali, pengen tidak punya dosa kembali, maka ada di dalam fadilahnya setelah menyelesaikan wudu begitu, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, kalau ini dilaksanakan, maka insya Allah setiap maksiat yang pernah kita lakukan, maksiat yang kecil, yang besar, kita melakukan ini, nah ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Tapi memang ketika melakukan hal yang semacam ini, walaupun sepertinya singkat untuk membacanya, dan dibacanya itu hanya setelah melaksanakan wudu saja, tetapi berat. Walaupun berat tapi patut dicoba. Kita sama-sama belajar untuk membersihkan diri kita secara zahir maupun secara batin. Maka sempurnakanlah wudu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu innal malaikata yastaghfiruna lil insani ma dama ala taharatin wa lam yuhdis. Wahai Ali, pesan berikutnya, sesungguhnya malaikat itu akan memintakan ampunan untuk manusia selagi dia masih suci dan belum berhadas. Jadi kita wudu sudah selesai, selagi kita belum batal, maka malaikat itu memintakan ampunan untuk kita. Gak berhenti sampai apa? Sampai batal, sampai kentut, sampai kencing dan lainnya yang membatalkan wudu.
Selagi belum, maka ini masih memintakan ampunan sama para malaikat. Kita nggak tahu, nggak terasa. Malaikat yang memintakan ampunan, bayangkan. Malaikat itu kan makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah. Apa yang menjadi perintah Allah kepadanya, kepada para malaikat, pasti semuanya dilakukan. Tidak ada tawaran sama sekali, pasti melakukan. Banyak sekali malaikat dan berikut dengan tugas-tugas. Dan malaikat jaganya arsy, ada yang menyanggah arsy, amalatul arsy, haulul arsy, banyak. Ada yang malaikat itu diberikan tugas sama Allah. Ini seperti tadi istighfar untuk orang yang wudu, main tasbih terus gak berhenti. Ada yang sujud aja gak pernah berhenti. Ada yang ngeruku terus gak berhenti. Bahkan ada malaikat itu yang tugasnya bukan tugasnya, ada satu kelompok malaikat, sekelompok malaikat yang malaikat ini, kelompok malaikat ini, mereka tidak tahu bahwa Allah itu menciptakan makhluk. Jadi yang tahu malaikat ini, yang tahu bahwa Allah itu menciptakan dirinya saja. Jadi beluruh malaikat jin diberi bahwa Allah menciptakan manusia, menciptakan hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, bumi, raka. Kita tahu saja. Nah, malaikat ini, komunitas malaikat ini namanya malaikat Illiyin atau Illiyun. Nama malaikatnya, komunitas malaikat itu namanya Illiyin atau Illiyun. Nah, karena semacam ini, jadi ketika Allah memerintahkan Nabi, para malaikat, memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, di antara yang tidak diberikan perintah untuk bersujud kepada Nabi Adam adalah Illiyin atau Illiyun itu, karena nggak tahu. Yang lainnya diperintahkan, tapi Illiyun atau Illiyun tidak. Gitu. Makanya ketika iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, itu kan dikritik sama Allah. Kunta minal alim, apakah kamu termasuk kepada kelompok malaikat Illiyin? Amin. Nah, yang tidak ditugaskan itu cuma malaikat Illiyin saja. Kira-kira malaikat Illiyin itu nuansanya bagaimana? Yang berhadapan terus dengan Allah, nggak melihat yang lain, berhadapan terus dengan Allah, berhadapan terus dengan. Nah, menurut ilmu tasawuf, manusia itu bisa melebihi makomnya Illiyun. Nuansanya bisa lebih daripada malaikat Illiyun. Illiyun itu menghadap Allah saja. Nah, manusia itu bisa lebih daripada malaikat Illiyun. Nah, ini adalah berbagai macam malaikat dengan tugas-tugasnya. Ya, banyak yang tidak disebutkan. Ini cuma sedikit gambaran saja bahwa malaikat itu banyak sekali. Yang antara tugasnya di sini adalah senantiasa memintakan ampunan bagi manusia selama dia masih memiliki wudu. Nah, maka coba istiqomahkan. Itu batal langsung wudu, batal langsung wudu. Jadi kayak batal dan wudu itu kayak satu paket gitu. Makanya ketika batal lagi apa saja langsung wudu. Ya soal kitanya sih biasa-biasa saja, tapi ada doa dari para malaikat sehingga kita dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu man irtasala yawmal jumu'ati ghafarallahu lahu ma bainal jumu'ati il jumu'ati. Wahai Ali, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, harusnya Jumat, maka Allah akan mengampuni dosanya ma bainal jumu'ati ilal jumu'ah, akan mengampuni dosanya dari Jumat ini sampai ke Jumat yang akan datang. Dari seminggu dosanya diampuni, sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan lihat adus mah, berarti kan diampuni mah. Kalau kemana adus mah diampuni mah. Makanya ya sebelum berangkat sholat Jumat sunnah untuk melakukan mandinya mandi Jumat. Nah ini fadilahnya adalah diampuni dosanya dari Jumat sampai Jumat lagi. Wa ja'ala dzalika sawaban fi qabrihi wa thaqula ala mizanihi. Ternyata mandi yang seperti itu Allah akan memberikan pahala di dalam kuburnya dan menjadi timbangan yang berat kelak di yaumul mizan. Adus jalan. Jadi pengen Jumatan adus dikit. Fadilahnya luar biasa. Dosanya diampuni sama Allah sampai Jumat yang akan datang. Kemudian diberikan pahala di dalam kuburnya dan menjadi timbangan yang berat kelak di yaumul mizan. Nah di dalam sebuah riwayat di sini diterangkan ruwiyah Nabi Umar, Nabi yang jadi dari Abi Umar, dari bapaknya, dari kakeknya, Nabi Alaihi Wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, an-naqal, sesungguhnya Kanjeng Nabi bersabda, inna min wara'i jabal khafin ardhan baydoa. Sungguh di belakang Jabal Qaf, anak gunung karena Qaf, Jabal Qaf, ardhan baydoa, itu Jabal Qaf itu tanahnya berwarna putih. Tanahnya berwarna putih. Laisa fiha syai'un minan nabati. Di Jabal Qaf ini tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ka'annaha mithlul fiddati. Karena putihnya ini sampai-sampai yang namanya Jabal Qaf, tanahnya itu seperti fiddah, kayak perak, warnanya kayak perak. Wasa'atuha mithlud dunya sab'a marratin. Yang luasnya Jabal Qaf ini adalah 7 kali lipat dunia. Mungkin 7 kali lipat dunia. Jadi ada Jabal Qaf, Gunung Qaf gitu ya. Nah, ini gunung ini ditempati mamlu'atan minal malaikati, dipenuhi oleh malaikat. Kebok malaikat, kebok malaikat. Bayangkan 7 dunia, 7 kali lipat dunia saja sudah gede. Kita melihat dunia Indonesia saja, kita nggak pernah keliling-keliling sama Indonesia semuanya, kalau di luar negeri ya. Nah ini dunia yang begini gedenya saja sudah 7 kali lipat, dan 7 kali lipat itu dipenuhi oleh malaikat. Sampai-sampai kata Nabi, "Lau saqatat ibratun la saqatat alaihim." Namun anak jarum tepluk ning Gunung Qaf pun karena saking penuhnya malaikat
berjubal sekali tuh malaikatnya, kepok bisa. Wa fi yadi kullin minhum liwa'un. Dan para malaikat itu, yang satu malaikat itu tangannya menggenggam bendera. Tangannya menggenggam bendera. Tuluhu arba'una farsakhan, panjangnya itu 40 farsakh. Wa ala kulli liwa'in maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gawa bendera sing gawae 40 farsakh, dan pada setiap bendera itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini malaikat kan Jabal Qaf. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bendera yang Nabi itu. Ini sih cerita malaikat sing anane Jabal Qaf. Yajtami'una kulla lailatin. Yajtami'una kulla lailati jum'atin. Nah, mereka ini para malaikat itu semuanya berkumpul pada setiap malam Jumat. Haula Jabal Qafin, berada di sekitaran Jabal Qaf, kumpul dari siji uplek. Fayatadarru'una ila Allah Ta'ala. Kemudian mereka DP Gusti Allah. Wa yad'una bis-salamati. Kemudian mereka berdoa kepada Allah atas keselamatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, meminta selamat untuk umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Masyaallah. Ini berhukum karena malaikat semua akeh lagi jaluk doa akan kita ditahan. Diweruh. Jumlahnya ya Allah a'lam. Seluruh Gusti malaikatnya begitu dulu ya Allah. Faidan fajar subuh yaquluna. Kemudian kalau fajar subuh tengah ya. Waktu subuh bukan bengi ya. Boleh sampai subuh doa Imaya subuh yaquluna Allah maghfir liman ikhtasala wa hadara jum'ata. Jadi doa itu, ya Allah ampunilah bagi orang yang mandi dan hadir pada sholat Jumat. Doa itu malaikat. Jadi kelebihannya orang yang mandi Jumat dan sholat Jumat di antaranya itu didoakan oleh malaikat yang ada di Jabal Qaf, yang gedenya itu 7 kali lipat bumi, dan semua itu penuh sekali, sampai-sampai kalau jarum jatuh, jarum kan kecil banget itu, jatuh gak bakalan sampai ke tanah. Bisa dibayangkan. Ini istimewanya umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ajib, yang luar biasanya, fayarfa'una aswatahum bil bukan. Kemudian mereka ini dengan suara yang keras dan sambil menangis. Dongak, suara kencang sambil nangis. Wah, ngeder. Sampai Gusti Allah ngomong, fayaqulullahu ta'ala ya malaikati madza turidun. Gusti Allah dawuh, wahai malaikatku, apa yang kau inginkan? Anda tuh jaluk apa pada nangis kok? Ari Gusti Allah takon mengkene kudu berarti Gusti Allah diweruh. Ya karena supaya ada komunikasi saja. Ada sebuah konsep, ada komunikasi. Madza turidun, apa yang kau inginkan? Fayaquluna, kemudian malaikat pada jawab, nuridu an taghfira li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kami menginginkan agar engkau memaafkan
mengampuni umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cuma itu yang diminta oleh mereka. Unggal bengi Jumat tebak usia tahu fayaqulullah ta'ala qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni mereka. Jadi diampuni. Apa aja? Adus ya, adus ing dina Jumat kali mangkat Jumatan. Nah, ini adalah sebuah keistimewaan bagi kita, sebuah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalau Allah kasih sayang kepada kita sampai-sampai menciptakan malaikat yang begitu banyak jumlahnya untuk mengampuni dosa kita saja, memintakan agar dosa kita diampuni saja. Nah, kita yang jadi manusianya aja tio-tio wae. Fadilah begitu luar biasa gedenya. Jadi harus ada semangat gitu dalam melakukan amalan yang semacam itu. Harus ada semangat, ada sebuah kesemangatan ya, ada sebuah kesemangatan. Tidak aja biasa-biasa baik ya. Jadi umpamanya aduh saya kehilangan buat kayak wudu supaya malaikat ngampuni dosa kita lah. Wudu terus batal wudu. Nah, secara tidak sengaja orang yang berwudu untuk mandi yang semacam itu memiliki pancaran-pancaran tersendiri yang hanya bisa dipahami, yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padang jembran, kalau kayak padang raya padang, walaupun kulitnya biru. Jadi tulisan contoh mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu alaika bisiwaki fa fihi 40 wa 20 fadilatan fid din wal badan. Wahai Ali, biasakanlah olehmu, lakukanlah olehmu bisiwak. Karena di dalam siwak itu ada 24 fadilah di dalam agama dan badannya. Jadi anak kaitannya siwak ini urusan agama, kalau ini urusan kesehatan. Jadi bukan hanya kesehatan di badan saja. Ini badan bukan mulut, badan. Badan itu mereka dulu cangkem baik. Dari Kanjeng Nabi siwak itu mentegakkan sehat badan. Dan kepada urusan agama pun, di antara yang saya ingat orang yang biasa bersiwak itu mempunyai keistimewaan. Setiap apa yang dia ucapkan kepada manusia memiliki hikmah, memiliki hikmah. Jadi secara sederhana mungkin gampangnya Ari ngomong bisa mancing hati di antara banyak. Di sini sebutkan 24 fadilah ketika Rasul. Ya Ali wa alaika bis salati fi awqatiha fa innaha ra'su kulli fadilatin wa salamu kulli ibadatin. Wahai Ali, biasakanlah olehmu tetap pada subuh sirah bis salat ila salat fi waqtiha ing dalam waktunya salat. Waktunya salat baik subuh. Nah, asalnya subuh. Kenapa? Karena salat pada waktunya itu adalah ra'sul kulli fadilatin. Jadi mendasar saben-saben keutamaan. Jadi keutamaan itu banyak sekali keutamaan. Dan yang menjadi andasnya keutamaan as-sholat pada waktunya. Jadi pengen orang menjadi orang yang utama, ya sholat pada waktunya.
wasana kulli ibadatin lan dari punuh kulli ibadat, setiap ibadah yang menjadi sesuatu hal yang harus dilakukan atau menjadi penopang ibadah-ibadah yang lain. Berarti kalau seperti itu, ketika kita pengen memperbaiki diri kita, maka perbaikilah sholatnya. Jadi sholat yang berkualitas itu yang bagaimana? Di samping sholat pada waktunya, ada sholat juga yang harus berkualitas. Sholat dengan berbagai macam perilaku atau ucapan yang ada di dalam sholat itu kan banyak sekali tujuan atau fungsinya. Nah, kita perdalam tujuan dan fungsi di dalam melakukan sholat itu. Takbiratul ihram, ana sedekah, ana ruku, ana ngadeg maning sujud, ana jagung sujud maning tangi sedekah maning. Macam-macam, ana sing 4 rakaat, ana sing 2 rakaat, ana sing 3 rakaat. Kuwenku kabeh dudu lah tujuane. Ana tujuane. Dan 5 waktu itu adalah sholat yang diambil oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari sholatnya para nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi bengen ya subuh baik, zuhur baik, asar baik, maghrib baik, isya baik. Lah Kanjeng Nabi 5 waktu ini mengambil daripada waktunya, mengambil daripada syariat nabi-nabi terdahulu. Kayak subuh, sholat subuh itu sholatnya Nabi Adam. Sholat subuh sholatnya Nabi Adam. Karena Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala turun dari surga, mudun sing surga mudun ing bumi, itu kan dipisah. Nabi Adam dewek, Siti Hawa dewek kan. Segelondong dunia dewek kan Nabi Adam. Nabi Adam layang koyong dewek, Siti Hawa layang koyong dewek. Zamannya sampai 100 tahun. Masya Allah. Nabi Adam sampai 100 tahun dewek kan, kalau Siti Hawa dewek. Lah Nabi Adam iku namun wis mulai tekan maghrib. Ya, mulai tekan maghrib wis mulai rada tapi pendewek kan teng rupet. Wedi cuma mengandalkan padang sing bulan bae ora bintang kan berarti ya. Nah, maka ketika subuh datang, wis arep padang orang kaya, wis arep padang. Maka Nabi Adam merasa berbahagia, senang. Karena senang akhirnya syukuran ning Gusti Allah. Rasa syukur itu kemudian diwujudkan dengan melaksanakan sholat subuh. Jadi sholat subuh sholat Nabi dan zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau saya tidak lupa, asar yang saya ingat tuh asar itu Nabi Yunus yang dimakan ikan itu Nabi Yunus ya? Nabi Yunus kan? Ya kan? Dimakan ikan. Itu ketika keluar dari ikan itu waktunya ketika asar. Bahagia, senang, sholat. Maghrib Nabi Isa. Itu. Ya pokoknya 5 waktu ini adalah ada nabi-nabi terdahulu yang sudah melakukannya. Nabi Muhammad 5 waktu itu diambil semua, akhirnya menjadi sebuah kewajiban bagi umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sholat pada waktunya ini maka menjadi sebuah kesunahan, kewajiban.
melaksanakan. Kenapa? Karena dia untuk memperbaiki diri. Itu sholat, tapi kadang-kadang ketika sholat itu tidak memaknai sholat. Baca iftitah, baca fatihah, baru baca apa? Baca surat, baru baca apa? Tasbih, tidak ada kenikmatan ketika melaksanakan sholat. Itu yang patut dicurigai dan patut prihatin. Jangan prihatin. Sholat tidak menikmati ya harus prihatin. Kenapa? Sholat itu malah ada depan karo Gusti Allah lah, kasarnya ngomong kan konon. Ada depan karo Gusti Allah pun nikmati perkara. Nah, nikmati perkara kudu ya nikmat rasa nikmat. Rasa nikmat itu ya kudu rasa. Namun misalnya tidak merasakan, maka ya ini mungkin kita ini masih berpenyakit. Masih berpenyakit. Maka yuk cobalah kita kaji lagi dalam urusan memperbaiki kualitas sholat kita. Sedikit lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam lisabul khisal. Kanjeng Nabi dawuh malih, wahai Ali tamanna Jibril. Wahai Ali, malaikat Jibril itu ngelamun, taman itu ngelamun sing beli bakal kejadian. Karena masih ngelamun tapi masih bisa mungkin kejadian. Mungkin bisa kejadian. Saya misalnya pengen jadi wong sugih, bisa jadi kejadian sugih. Itu bukan tamani namanya. Tapi tamani tidak mungkin kejadian pada ngelamunnya apa? Malaikat Jibril seagur-agur ngelamunnya apa? Ayakuna min bani Adam. Namun malaikat Jibril jadi manusia. Namun malaikat Jibril namun jadi manusia bisa berkhisalin, maka dia akan bersemangat untuk melakukan 7 perkara. Pertama, as-shalawatul khamsi ma'al imam, sholawat 5 waktu bersama dengan imam. Berarti jamaah oleh di masjid, oleh di mushola, oleh karo rabi, karo anak. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan sunnah mau berjamaah berdosa cara. Itu sebenarnya kan sunnah. Walaupun ada hadis-hadis yang sedikit mengancam Nabi dalam urusan sholat berjamaah ini. Walaupun sunnah tapi ancam. Makanya sunnah membangkang. Pertama itu. Yang kedua, wa mujalasatil ulama, duduk bareng bersama dengan ulama. Lamunan yang kedua dari malaikat Jibril, namun dari manusia pengen karo ulama baik, jadi pernah muncul dari ulama. Malaikat Jibril itu pimpinan yang malaikat Jibril. Makanya karena pimpinan yang ketemu yang Rasul, Nabi yang pimpinan. Jadi bukan sembarangan. Seorang pimpinan malaikat saja bisa sampai ngelamun begitu. Berarti kan setiap yang dia sebutkan dari 7 perkara itu mempunyai fadilah yang begitu banyak sekali kan begitu. Sholat 5 waktu bersama dengan imam, duduk bersama dengan ulama. Yang ketiga, wa'iyadatil maridi, nengok orang sakit, mau kering, batur, jadi tengok. Tapi ada wong nengok wong kering kudu wadah. Siji, ketika nengok ya kudu minimal lamunan duit rezeki 3 orang. Nengok buah-buahan, nengok panganan, nengok duit dan
Yang kedua, namunan milik wong kering, misalnya nih rumah sakit, ada cerita si mode-mode ini, ada cerita si mode-mode ini tambah ini kering mungkin, terus dia mati, lagi nengok wong kering aja mau diberikan semangat untuk hidup, berikan motivasi bahwa kita harus melanjutkan hidup. Itu bukan sebaliknya malah diudah-udah. Terus ada suwe-suwe ngomong kering ngomong istirahat. Ala katanya kan suruh nengok nak maning gepel ndas tapi lanang yang lanang wadon yang wadon aja lanang yang wadon atau wadon yang lanang apa maning lakan kaitan keluarga. Karena kaitan keluarga sih tidak masalah. Ya, Rabi wong lagi di pendas, wah ribut. Wa tasyi'il janazati yang ke berapa? Keempat, wa tasyi'il janazati, ngiring jenazah diiring. Ya, hari kang bagian ngadu sinyafanya anak dewek lah ya. Nah kita takziah datang ke rumah keluarga yang ditinggal mati gitu kan, yang tahlilan apa ngiring kali sampai tekan makam tunggak kata yang lamunannya malaikat. Tapi kadang makanya ning tengah-tengah masyarakat kuski berada aing ning bab ngiring wong mati. Kadang ngiring wong mati ku akeh wonge sing bopong akeh, tapi giliran pokoknya membayangi titik. Oh, bopongan pada rebutan, gelem pada rebutan. Apa alasan khawatir kematian kasih bopong? Tapi lo gak sembayang titik. Padahal sing tekad akeh. Nah, ini di tengah-tengah masyarakat mulai begini. Dulu enggak datang ya pengen ngelatih, pengen membayangi, ngelatih bopong. Kita pada untuk capai oleh lebih bayangin. Khususnya saya lihat itu di daerah perkotaan, ya wasaqil ma'i, kemudian apa yang kelima, memberikan air minum. Ya minum, anak tamu minum, anak wong lagi maku bepergian haus minum, berikan air. Anak tamu jaga berbagian, minum itu kopi, teh, yang ada apa semampunya. Tapi untuk menghormati tamu itu punya istimewa. Sampai-sampai Nabi Dawud kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, maka muliakanlah tamunya. Tapi diawali dengan sapane wong kang iman nih Gusti Allah dan hari akhir, Gusti Allah kalau akhir, maka hendaklah muliakanlah tamu. Berarti kan ada makna penekanan ya. Kenapa kan Nabi langsung ngomong misalnya balik krim dari fahu, maka hendaklah memuliakan tamunya. Tapi kok ada maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, sapane wong kang iman ing Gusti Allah, sapane wong kang iman ing yaumil akhir, hendaklah. Berarti kan ada terkaitan antara falyukrim dhaifahu dengan maka yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jadi falyukrim dhaifahu adalah merupakan wujud dari keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada yaumil akhir. Wasulhi bainal isnaini, yang keberapa itu? Keenam, wasulhi bainal isnaini, mendamaikan orang yang sedang
bertikai palan kita mainan ada orang tukaran ya. Para batur cerita para ngomong akan baturnya gampang kan kamu ngomongin ente kan jadi bahan curhatannya tempat ngobrolnya ente dan kita aja nambahi iya bener kita kan pada banget sih ucapan kalau kita mungkin kita pesannya kerangkakannya kita maning kita man uyang nah wong Islam karo Islam pada bae satu jadi ari bisa sih namun ana wong kang lagi sengit nih wong aja nambahi sengit namun bisa pribe cara damai. Jadi akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau ini bisa dilaksanakan sebetulnya wasulhi bainal isnaini, nah, maka damai bumi ini damai, dunia ini damai. Wong pada tukaran apa mana sama tekan perang gara-gara apa pertikaian ribut. Kita cara pengen dan dua cara pengen kita tersinggung ada tersinggung tukaran. Padahal pada gue karpe dewa-dewa. Maka mendamaikan ini menjadi sebuah nilai yang begitu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ikramil jari wal yatim. Kemudian yang terakhir yang ketujuh memuliakan tetangga dan anak yatim. Fahris ala zalik, maka bersemangatlah, rakuslah kepada 7 hal tadi. Nah ini tamannya malaikat Jibril, tamannya malaikat Jibril begitu, ngelamunnya malaikat Jibril. Kita jauh lagi ngambil malaikat Jibril kurang lebih manusia, maksudnya yang harus kita ambil pelajaran itu malaikat Jibril yang begitu luar biasanya jadi pemimpinnya malaikat saja ngelamun dari manusia, kita mumpung lagi dari manusia ya semangatan itu pernyataan itu saudara-saudara sekalian sama sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat lahir dan batin kepada kita semuanya, dan kita semuanya bisa melaksanakan ilmu yang kita telah dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita semuanya menjadi hamba Allah yang selamat di dunia dan akhirat, bahagia di dunia dan akhirat, mulia di dunia dan akhirat. Sekian saja. Assalamualaikum. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bil muradi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.